teman-teman, sekarang kita nih mau ngobrol-ngobrol sama Teh Winda ya. Nah, Teh Winda. Jadi Teh Winda ini kerja di kasir Iya, salah satu minimarket ya. Dan kebetulan mau diwawancara untuk bagi-bagi ceritanya lah. Selamat sore Teh Winda. selamat sore Mas. Ya, Mas ya. Gemeter aku. Oh iya, Teh Winda nih berarti asli dari mana Teh? Aku asli dari rahim ibu, salah, aku asli dari Kuningan, Di mana tepatnya? di Juanda. Juanda ya. Berarti sekarang ini kerja dan tinggal di mana? Aku kerjanya di daerah Cibodas Majalengka, tinggalnya di situ juga sih, ngekos gitu, Berarti minimarket ya? minimarket. Udah berapa lama Teh di minimarket? Aku tuh udah 1 tahun 6 bulan ya kalau sama yang sekarang tuh. Iya, Sebagai kasir ya? kasir. Iya. Dari dulu kasir aja. Sekarang sih baru naiknya pas bulan kemarin tuh aku jadi asisten kepala toko. Udah dari kasir terus naik jadi asisten kepala toko. Baru naik gitu. Baru naik. Iya. Itu tuh biasanya tingkatannya apa aja sih kalau kalau di minimarket kayak gitu tuh? Apanya? Tingkatan kerjanya. Tingkatan kerjanya itu ya dari minimarket tuh ada atasan manajer, ada manajernya, korwil, kepala toko, asisten kepala toko sama kasir gitu. Berarti masih jauh ya ke Korwil Masih ya? ada atas ke atas ke atas. Di atas langit masih ada langit. Iya. Oh iya Teh nih. Boleh dong cerita-cerita soal pengalamannya jadi kasir dulu ya. Barangkali ada pengalaman-pengalaman Yang sedih boleh kayak gimana? yang sedih boleh, yang menggembirakan juga boleh gitu. Yang menggembirakan aja dulu ya. Silakan. Jadi kalau lagi zaman-zamannya aku jadi kasir tuh ya, enaknya jadi kasir tuh apa-apa kalau ngasiran gitu suka salfok gitu sama orang-orang gitu. Ada yang minta nomor HP banyak, ada yang pura-pura beli pulsa juga banyak, ada yang ngasih coklat bahkan berujung sampai jadian, sampai keputus lagi gitu. Berarti banyak yang ini ya, apa namanya, godain gitu lah ya berarti. Kalau yang godain sih banyak ya kebanyakan anak-anak muda lah. Ya, namanya juga anak muda kayak gimana ya? Itu buaya yang sesungguhnya. Buaya. Teh, tapi sebenarnya nih, si Teteh sendiri ya, kalau misalkan ada yang tadi kan godain dalam tanda petik tuh baik-baik lah ya, makanya Iya. bisa jadian tuh baik karena ya. Nah, Baik. ada nggak sih yang godain, ngeselin, ilfil malah? Ada sih sebenarnya ya, kayak beli bahan-bahan apa sih buat ya tahu sendiri lah ya. Jadi udah tahu tapi harus nanya gitu. Keselnya bikin ilfilnya di situ gitu. Gimana contohnya gimana? Nah, nanti di contohnya kayak semacam beli buat hubungan. Aku malesnya tuh yang itu gitu. Udah tahu ngapain nanya gitu kan. Gitu. Sengaja gitu diomongin gitu yang enggak Jadi enak di situ. kayak ini ya, apa, kayak ngode-ngode brengsek gitu ya? Iya, yang enggak enaknya tuh di situ sih sebenarnya. Kalau misalkan pelanggan yang marah-marah, pernah nggak sih tuh kena marah-marah pelanggan atau misalkan apa gitu? Pernah sih, itu juga mungkin salah dari pihak tokonya gitu yang belum update harga gitu kan. Ada juga pelanggan yang marah-marah belum tahu promo juga ada sih sebenarnya gitu. Tapi kan namanya juga pelanggan ya, namanya juga kita karyawan ya, jadi harus senyum aja gitu. Senyum aja teh. Aduh, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, jangan gitu. Oh iya teh, tadi kan si teteh bagian pelayanan ke konsumen ya teh. Ya customer ya, Iya. customer. Sebagai pribadi kan mungkin ada aja masalah di luar kantor nih. Nah biasanya si teteh gimana cara ngadepin masalah di luar biar nggak kebawa ke kantor gitu, biar nggak kebawa ke kerjaan. Kalau aku sih namanya juga anak perempuan ya, kalau nggak ada teman curhat ya aku biasanya ke mama gitu kan. Biasanya juga ke ayah aku, cuma 2 tahun yang lalu ayah aku meninggal, jadi aku curhatnya ada apa-apa tuh ke mama gitu. Jadi minta solusi ke mama, jawaban mamanya cuma bisa yang sabar kakak gitu, berdoa aja, jalan satu-satunya tuh berdoa aja gitu, cuma bisa gitu aja sih. Namanya juga jauh ya, kalau misalnya di mama tuh suka nangis gitu kan ya. Kayak gimana, enggak nangis. Pokoknya kayak gimana ya, mama pokoknya ada masalah apa-apa jalan satu-satunya cerita ke mama udah.
Biasanya kalau udah cerita agak plong mungkin ya. Ya Allah, plong banget, namanya juga orang tua sendiri ya. Ya jadi mau gimana pun ya, mau sejauh-jauhnya orang tua ya harus ngabarin aja. Kalau ada masalah jangan diem aja gitu. Nanti mah boleh ngabarin saya teh. Boleh, boleh. Teh ini soal ini deh. Sekarang kan berarti si Teteh hidup sendiri ya di Majalengka sendiri ya, di tugas Majalengka kan. Iya. Nah, emang udah biasa jauh dari orang tua atau gimana sih Teh? Ya kalau aku jauh dari orang tua tuh dari semenjak SMA ya, udah biasa jauh gitu. Jadi kalau misalnya kerja ditempatin di tempat jauh juga ya, ya mau gimana lagi kan, udah biasa jauh. Jadi kayak biasa aja gitu kan. Itu mau ditempatin di mana aja kerjanya, ya bersyukur aja gitu. Udah biasa mandiri mungkin ya. Mandiri udah biasa. Anak pertama tak? Anak pertama dari 5 bersaudara. Berarti masih banyak lah ya. Masih banyak adik aku. Jadi nggak enaknya tuh itu, banyak tanggung jawabnya semenjak ayah aku meninggal juga. Tanggung jawabnya banyak juga sih gitu. Kita nih balik lagi soal kerjaan jadi kasir buat ya. Selain tadi hubungan antara ini ya pelanggan dan toko ya, berarti biasanya soal harga dan sebagainya rupa teh. Pernah nggak sih Teh ada keliru di administrasi atau keuangan nih? Ini kan agak-agak apa ya, agak sensitif sih. Tapi pernah nggak sih Teh? Kalau aku ya, berhubung aku pernah ngasiran gitu, setahun lebih aku ngasiran juga, sering sih. Iya, itu sih emang aku yang teledor gitu kan. Jadi konsumennya belanja, aku kadang kembali lebih 100.000, balikin lagi 100 lebih gitu, suka nggak konsen gitu. Akunya yang salah, bukan orang-orang. Tapi kalau misalnya minus aku ganti, kan itu emang salah aku gitu. Berarti tiap bulan tuh ada potongan ya? Kalau tiap bulan itu nggak ada Nggak, maksudnya kalau misalkan ada miss, ada apa minus gitu. minus. Kalau misalnya minus di area kasir kan itu pasti ada kelerekan gitu kan. Kalau misalnya minus sip 1 ya udah aku langsung ganti. Berhubung itu aku yang ngasiran, oh iya mungkin aku yang salah gitu. Oh, jadi tiap hari tuh langsung direkap-rekap gitu ya? Langsung direkap-rekap aja di situ biar nggak ada masalah. Aku penting urusannya kayak gitu sih. Kalau ada minus ganti gitu. Teh suka ada yang usil nggak Teh ngambil barang gitu atau gimana? Kalau yang usil ngambil barang tuh ya kebanyakan dari luar sih. Kadang ada gitu. Kebanyakannya tuh anak muda gitu. Oh iya Teh nih, tadi kan si Teteh sebagai pekerja mah udah clear nih. Nah, tapi kan di luar tuh, apalagi di Instagram si Teteh pengikutnya banyak nih lumayan. Selebgram lah ya. Iya enggak lah. Banyak yang endorse nggak sih Teh? Kalau yang endorse alhamdulillah ya, bisa kerja sampingan banyak juga. Jadi apa-apa tuh yang biasanya apa-apa ke mama, minta apa-apa ke mama, sekarang udah sendiri aja gitu. Alhamdulillah nggak nyusahin gitu. Yang dulunya suka minta ini jadi ya udah. Itu penghasilan bisa dari antara tempat kerja dan endorsean bisa lebih gede mana? Tempat kerja sih biasanya ya, makanya aku lebih fokus ke tempat kerjaan aku gitu. Jadi apa, endorse dan dunia model mah hobi aja mungkin ya? Kalau itu cuma hobi aja. Emang sejak dulu hobi fotografi atau gimana? Sejak dadakan aja sih pas SMA. Oh iya ya, keren juga sih kalau gini aku niatnya gitu. Cuma juga aku mulai karir aku tuh di minimarket gitu. Jadi mulai karir aku di situ aku mulai bangkit. Yang dulunya jujur ya, waktu sekolah tuh aku culun banget, sumpah aku udah jujur banget di situ, nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu make up, nggak tahu apa, emang suka ada yang ngebully juga gitu ya. Aku semenjak keluar dari sekolah tuh, aku sering dibully gini, aku sering gini gitu. Aku rubah diri aku gitu, semenjak semuanya berubah. Gitu. Teh ini Teteh sebenarnya sadar nggak sih kalau Teteh tuh punya modal gitu. Maksud modal tuh aset. Ngerasa nggak sih kalau cantik tuh? Kalau cantik ya, yang namanya wanita tuh semuanya cantik sih gitu. Jadi nggak ngerasa. Aku nggak ngerasa. Jadi aku nganggap semua wanita tuh cantik gitu. Tergantung akhlaknya masing-masing gitu kan. Siap. Gitu. Jadi cantik itu dari dalam gitu. Ya, bukan dari luar. Kalau dari luar tuh cepat pudar gitu. Luntur kalau udah tua ya udah nggak cantik lagi gitu kan. Gitu. Teh ada pesan nggak Teh buat teman-teman anak muda nih di Kuningan yang barangkali mungkin nih sekarang karena COVID misalkan kehilangan pekerjaan atau mungkin masih
masih ini, masih apa namanya, masih bingung sama jati diri pengen kemana, atau masih milih-milih nyoba-nyoba hobi dan sebagainya. Nah, buat orang-orang yang ada di luar sana yang kerjanya dikeluarin gara-gara COVID juga ya, yang sabar. Pokoknya kita tuh kerja harus banyak bersyukurnya, nggak usah ngeluh gitu kan. Pokoknya kalau kerja jangan ada yang ngeluh gitu aja sih. Jangan ngeluh berarti. Pokoknya kayak gimana sih, aku juga kayak bersyukur banget gitu ya. Di luar sana masih banyak yang kerjanya di PHK gitu, banyak yang dikeluarin, bahkan sampai teman-teman aku yang udah kuliah juga banyak yang minta kerjaan di aku gitu, yang minta ya udah kalau misalnya mau fokus ya tinggal cari aja, harus banyak bersyukur juga. Ini memang kan gara-gara pandemi juga kan, gara-gara COVID-19 juga, jadi ya mau gimana lagi ya. Pokoknya aku kayak ngerasa bersyukur banget gitu, udah kerja di minimarket gitu, kerja selama aku kerja juga nggak pernah dipotong gitu gajinya gitu. Kalau ada bonus-bonus juga masuk gitu. Berarti banyakin bersyukur ya. Banyakin bersyukur, kurangin mengeluh, udah. Gitu aja. Saya juga bersyukur sekali bisa ketemu sama si Teteh sekarang. Aku juga bersyukur bisa ketemu sama A. Jadi senek-seneknya bisa dikeluarin juga. Alhamdulillah kalau sama-sama bersyukur tuh. Iya, tapi jangan sampai jadian ya. Kayaknya emang harus ditutup deh. Ya ditutup aja karena udah ketahuan akhirnya. Gimana? Makasih, terima kasih. Ya, sama-sama.